Ari Bias menuntut ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah. Saya sudah setahun berusaha menghubungi Agnes Mo, tapi tidak direspon. Saksi-saksi pun semuanya sudah bilang bahwa yang harus bayar bukan penyanyinya, tapi penyelenggaranya. Seolah-olah kami, pencipta lagu itu, layaknya penjahat kriminal yang merusak ekosistem. Hi everyone, I'm Sol Kim and welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, how are you today? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya guys, apapun yang terjadi jangan menyerah ya. Ayo dong semangat, fighting. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas nih tentang apa sih yang sebenarnya terjadi antara Agnes Mo dan juga Ari Bias. But sebelum itu, di sini aku mau ngasih saran kepada bunda-bunda yang kemarin nanya masalah hair care buat anaknya. Mungkin bunda-bunda bisa coba My Baby Kiss Shampoo and Conditioner. FYI ya bunda, shampoo and conditioner ini harumnya tahan lama, terus lembut juga di mata, dan tentunya bisa membersihkan rambut dan kulit kepala anak bunda. Ini juga dapat menjaga kelembapan rambut anak bunda, menjadikan rambut tetap sehat, segar, dan mudah diatur. Dan bunda setelah keramas ya pakai ini, bunda bisa aplikasikan My Baby Kiss Hair Lotion. Sekedar untuk informasi ya bunda, produk ini diperkaya dengan kemiri dan juga alpukat, yang mana kandungan ini dapat membantu merawat kesehatan rambut, membantu membuat rambut terlihat lebih tebal, hitam, dan juga berkilau. Oh ya bunda, sekalian aja beli ini juga, My Baby Kiss Body Wash. Alright everyone, dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasan utama kita kali ini. Seperti yang sudah kita singgung tadi, kali ini kita bakal bahas nih tentang apa sih yang terjadi antara Agnes Mo dan juga Ari Bias. By the way, ini aku langsung aja ya jelasin bagaimana ringkasan dari kasus ini. Jadi teman-teman, kasus ini tuh berawal dari Ari Bias yang mengajukan hak atas royalti dari lagu yang berjudul Bilang Saja. Nah untuk Agnes Mo itu disebut nih telah menyanyikan lagu tersebut, yang mana lagu ini adalah karyanya Ari Bias tanpa izin. Bahkan ya guys, sang penyanyi itu juga membawakan lagu tersebut dalam 3 acara berturut-turut di Night Bar SW Group. Dan berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari salah satu portal berita online, yakni tirto.id, disebutkan nih guys bahwa ketiga acara itu digelar pada tanggal 25 Mei 2023 di SW Super Club Surabaya. Kemudian tanggal 26 Mei 2023 di SW Club Jakarta. Dan pada tanggal 27 Mei 2023 di SW Super Club Bandung. Disebutkan lebih lanjut bahwa sebelum mengajukan gugatan nih, Ari Bias mengaku telah menghubungi Agnes Mo soal hak cipta dari lagu Bilang Saja. Dan sebenarnya Ari Bias itu telah memberikan izin nih kepada LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, sehingga prosedur pembayaran royaltinya nih itu tetap berjalan dengan semestinya. Namun sayang nih teman-teman, Agnes Mo hingga pihak HW Group itu disebut nggak memenuhi hal tersebut. Nah dari permasalahan itulah nih guys, Ari Bias lantas melayangkan somasi terbuka nih kepada Agnes Mo dan juga HW Group pada bulan Mei 2024 mengenai hak cipta lagu dan juga royaltinya. Dan teman-teman, sekedar untuk informasi tambahan saja, gugatannya Ari Bias ini mengacu pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. Lewat gugatan ini, Ari Bias menuntut ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah. Wow. Dan tidak hanya melayangkan somasi saja nih, Ari juga dikabarkan sempat membawa kasus tersebut ke Barreskrim Polri pada tanggal 19 Juni 2024 yang lalu. Dan dia juga kembali melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 September 2024. Dan setelah melalui sidang, Agnes Mo akhirnya dinilai telah melanggar undang-undang. Dan pada akhirnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan nih bahwa Agnes Mo terbukti melakukan pelanggaran hak cipta pada tanggal 30 Januari 2025 yang lalu. Dan buntut dari kasus ini, Agnes Mo harus membayar ganti rugi nih sebesar 1,5 miliar rupiah guys kepada Ari Bias. Disebutkan lebih lanjut bahwa besaran ganti rugi itu merupakan akumulasi dari lagu Bilang Saja yang dinyanyikan oleh Agnes Mo di 3 konser. Berarti satu konsernya itu bayarnya 500 juta, 2 1 miliar, dan 3 1,5 miliar. I see. Dan guys, meskipun telah dinyatakan melanggar undang-undang nih dan harus membayar ganti rugi, sang penyanyi itu juga tetap kok diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan mengenai putusan soal kasus yang menjeratnya. Alright, jadi seperti itulah bagaimana ringkasan dari kasus Ari Bias dan juga Agnes Mo.
Jadi gimana nih teman-teman? Udah tahu ya bagaimana akar dari permasalahannya? Dan guys, kasus ini pun lantas menjadi topik perbincangan hangat. Gak cuma di kalangan netizen doang, tapi di kalangan para musisi juga nih. Bahkan beberapa dari mereka juga sudah memberikan berbagai macam reaksi. Ada yang pro dan juga kontra. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa bacakannya seperti apa pendapat dari para musisi tanah air mengenai kasus yang satu ini. For the first adalah dari Melly Goeslaw. Nah, dalam postingannya di IG, Melly Goeslaw menuliskan seperti ini guys. Saya lagi heran dengan cerita teman tentang kasus pencipta lagu yang tutup penyanyi karena penyanyi bawain lagu dia. Perasaan saya udah jadi pencipta lagu 29 tahun. Baru sekarang deh dengar kejadian kayak gini. Karena menurut saya ya sesuai dengan undang-undang, setiap penyelenggara itu wajib membayarkan royalti pada pencipta lagu atas lagu yang dibawakan di acara yang diselenggarakannya. Jadi promotor atau I.O. yang bayar, bukan penyanyinya. Namun dengan adanya peristiwa seperti ini dan bahkan baru-baru ini gugatan si pencipta lagu itu dimenangkan oleh hakim. Jadi saya ingin mempertanyakan kepada Pak Hakim, gimana kok bisa memenangkan kasus itu? Padahal setahu saya saksi-saksi pun semuanya sudah bilang bahwa yang harus bayar bukan penyanyinya tapi penyelenggaranya. Kumaha tuh? Beneran nih, saya sebagai yang sedang menyusun revisi Undang-Undang Hak Cipta, saya minta penjelasan seterang-terangnya nih, sekaligus edukasi untuk semua masyarakat. Jangan sampai ada salah persepsi di masyarakat. Sungguh ini haruslah clear, jangan sampai ekosistemnya hancur, bunga penyanyi dan pencipta lagu itu jadi buruk. Padahal penyanyi dan pencipta lagu adalah mitra sejajar. Dan saya bersyukur lagu-lagu saya dibawakan oleh penyanyi-penyanyi. Boro-boro kepikiran nuntut. Karena mungkin saja lagu saya itu hits bukan karena lagunya bagus, tapi mungkin karena dinyanyikan oleh penyanyi tersebut. Saya sendiri bukan orang yang jenius ya di bidang hukum. Oleh sebab itulah saya bersama dengan tim Badan Keahlian DPR Republik Indonesia sangat hati-hati dalam menyusun revisi Undang-Undang Hak Cipta. Kami banyak mengundang pakar dan juga pemangku kepentingan untuk didengar pendapat dan juga masukannya. Oleh karena itu, saya berpikir nih, demi kebaikan semua, ada baiknya negara ikut hadir di sini. Sebab seniman adalah salah satu aset negara yang ekosistemnya itu perlu nih dijaga. Jangan sampai terpecah belah dikarenakan pemahaman yang berbeda. Semoga tulisan saya ini tersampaikan dengan baik ya kepada hati semua teman-teman sejawat. Barangkali ada baiknya juga tersampaikan pada kawan-kawan Komisi 3 DPR Republik Indonesia dan bisa ditanggapi dengan bijaksana. Kita lanjut di kolom komentar ya. Intinya saya sangat menyayangkan hak ekonomi pencipta lagu dilanggar dalam kasus ini. Namun setahu saya penyelenggaralah yang harusnya bertanggung jawab dalam hal ini. Sudahlah, semoga kita semua dapat ilmu dan pelajaran yang benar dan tidak keliru dalam peristiwa ini. Anyway, setelah melihat bagaimana postingan dari Melly Goeslaw, musisi-musisi yang lain itu juga turut memberikan komentarnya nih guys. Dan berikut adalah bagaimana tanggapan dari mereka melihat bagaimana postingan dari Melly Goeslaw. Alright, ini adalah dari Alan Anderson. Untuk kalian sendiri berkomentar seperti ini. Setuju banget Teh Melly, sebagai pencipta lagu juga saya justru bersyukur ya kalau ada penyanyi yang bisa membawakan lagu kita sesuai dengan visi yang kita bayangkan. Lagu itu kan jadi hidup nih karena interpretasi penyanyinya juga. Kalau aturan soal royalti dan hak ciptanya nggak jelas, bisa-bisa malah bikin takut nih penyanyi yang bawain lagu kita. Semoga revisi Undang-Undang Hak Cipta bisa membawa kejelasan ya dan juga keadilan untuk semua pihak. Terima kasih sudah menyuarakan ini. Benar juga sih, setuju banget sih sama pendapat dari Alan Anderson. Next, ini adalah komentar dari Christina. Sedih dan memperhatikan dengan kejadian ini Bu Dewan. Hayulah duduk bersama, berdiskusi, selesaikan secara baik-baik untuk kepentingan bersama. Pekerja seni itu harus bersatu, kompak untuk menjadi satu kesatuan. Sehingga musik Indonesia dan para senimannya berjaya. Bismillah, bisa yuk, bisa. Terus ada Arman Maulana nih yang berkomentar, gue sangat mendukung banget Melly Goeslaw. Asli gue pasti akan di belakang lu Mel. Paling benci gue kalau ada orang atau sekelompok orang yang merusak ekosistem hanya untuk kepentingan dianya saja. Dan di Indonesia ini sudah menjadi sangat lumrah yang akhirnya negara kita akan terus jalan di tempat bahkan tenggelam, nggak pernah ada kemajuan di bidang apapun. Kemudian di sini ada komentar dari Hedi Yunus yang mengatakan, perasaan dari dulu kalau penyanyi sudah membawakan lagu dari komposer di album rekaman, sewajarnya penyanyi tersebut punya hak untuk menyanyikannya di setiap show. Tapi akhir-akhir ini kalau mau menyanyikan lagu tersebut, penyanyi harus menyisihkan sebagian persentase dari nilai manggungnya kalau mau membawakan lagu yang ada di album rekamannya. Perasaan di tahun 90-an gak ada yang begini-beginian ya. Penyanyi rekaman lagu ya hak dan kewajibannya untuk membawakan lagu tersebut di setiap manggung. Karena semua sudah dibayarkan pada saat rekaman dengan pihak label. Sekarang tiba-tiba kita harus bayar kalau manggung bawain lagu yang ada di album sendiri.
Lanjut, di sini ada juga Arman Maulana yang kembali memberikan tanggapan nih teman-teman. Adapun tanggapan beliau seperti ini, mari kita baca ya bareng-bareng. Menanggapi permasalahan Agnes Mo dan Ari Bias, saya jadi bingung. Yang harusnya penyanyi dan pencipta lagu atau komposer dari zaman dulunya adalah teman, sahabat, saudara untuk bersinergi menghasilkan karya terbaik. Ini malah jadi berseberangan. Bahkan sekarang udah di babak pengadilan. Buat saya ini sangat memprihatinkan sih. Saya bukan fokus ke masalah Agnes Mo dan Ari Bias, tapi ini permasalahan lebih besar dari itu. Ini akan menjadi permasalahan besar yang akan menjadi saling bermusuhan, saling sikap menyingkat antar sesama insan musik, dan parahnya memporak-porandakan ekosistem musik yang baru aja mau terbentuk menjadi baik. Sebenarnya masih jauh dari sempurna. Kembali lagi ke zaman seperti dulu, era kakak-kakak kita tahun 70-80-an yang betul-betul dirugikan. Terus tidak pernah di atas angin atas karyanya. Untuk seluruh insan musik, yuk kita ngobrol, yuk bareng-bareng dengan niat memperbaiki ekosistem musik Indonesia. Ekosistem di sini tuh bukan hanya penyanyi dan pencipta lagu, tapi seluruh yang terlibat dari promotornya, IO, LMKN, pemerintah dan sebagainya. Paling benci ada orang atau sekelompok orang yang merusak ekosistem hanya untuk kepentingan dirinya saja. Dan di Indonesia ini sudah sangat menjadi lumrah yang akhirnya negara kita ini akan terus jalan di tempat, bahkan tenggelam. Tidak pernah ada kemajuan di bidang apapun. Salam cinta musik Indonesia. Yang berikutnya adalah Cita Rahayu nih teman-teman. Adapun untuk Cita Rahayu sendiri dalam postingan di IG Story mengatakan, sejak kapan ya yang nyanyi yang bayar royalti? Harusnya promotor dan juga IO yang bayar ke LMKN atau LMK, lalu ke pencipta lagu atau label. Ini pengadilan lucu. Kemarin masih shock diingatan Mas Etnanda Persada adalah pemegang asli hak paten Lambe Turah. Kalah juga dong di pengadilan. Yang menang yang memalsukan tanda tangannya. Keadilan macam apa ini? Apakah sudah tidak ada lagi keadilan di negara ini? Oke, jadi seperti itulah ya guys bagaimana pendapat dari Cita Rahayu. Dan pendapat dari Cita Rahayu ini akhirnya dikomentari juga nih oleh Piu. Adapun untuk Piu sendiri itu terlihat men-screenshot bagaimana artikel yang memuat pendapat dari Cita Rahayu. Dan di postingannya beliau menuliskan seperti ini. Let's see, mari kita baca ya guys. Pencipta lagu menuntut kesetaraan hak ekonomi yang wajar, tidak muluk-muluk dan fantastis. Namun, ketika hasil putusan pengadilan Ari Bias versus Agnes Mo dimenangkan, timbul ada denda hukuman karena melanggar menyanyikan lagu tanpa izin. Maka nilai rupiah denda ini di-framing dengan komentar-komentar. Saya dengar dari penyanyi juga ada komentar anggota DPR yang juga pencipta lagu seperti Ed Melly Guslo yang bukan hakim dan bukan ahli hukum. Seolah-olah kami, pencipta lagu itu layaknya penjahat kriminal yang merusak ekosistem. Anda, para penyanyi ini, membawakan karya lagu atau hak orang lain, tapi tidak monitor apakah hak pencipta sudah dipenuhi belum. Tolong dong diingatkan EO promotornya. Dan ini nggak perlu diajarkan karena Anda bukan anak kecil. Ini memengkambing hitamkan ke EO dan juga promotor bahwa kesadaran itu bukan dari Anda. EO promotor membantu membayarkan melalui LMK atau LMKN sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, seperti case-nya Ari Bias, Agnes Mo. Namun nyatanya tidak ada pembayaran. Terus, pencipta haknya siapa yang memenuhi? Anda penyanyi ini ingin playing victim. Ini ada kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Terus, Anda penyanyi tidak peduli dengan hak pencipta karya itu, baik secara etika dan juga hukum. Kalau begitu, Anda namanya disebut apa? Isi sendiri. Anda penyanyi menimbun berlian, sedangkan pencipta karya lagu mengais remah-remah demi periuk nasi. Jangan lupa Teh Meli, kalau mau revisi undang-undang hak cipta, kita diajak ikut menyusun ya. Jangan nyusun sendiri, terus tiba-tiba jadi undang-undang baru. Ajak teman-teman pencipta lagu ikut berpartisipasi. Mereka bukan orang jahat kok, setidaknya dengarkanlah suara mereka. Aksi Bersatu, tetap semangat ya teman-teman pencipta lagu. Salam aksi. Demikian. Next, di sini ada komentar dari Badai The Piano Man yang mengatakan, sekarang baru pada keluar klarifikasi setelah pencipta lagu berjuang sendiri mencari keadilan. Kemarin-kemarin kenapa nggak pernah mikir, kok kalau penyanyi yang tersangkut kasus pada banyak yang buru-buru backup, kok kalau pencipta lagu yang setengah mati berjuang, diam-diam aja tuh. Mana ada yang mau bersuara buat mereka di tahun 70, 80, 90, bahkan yang sekarang jika mereka nggak menerima haknya. Nggak ada, diem aja. Kenapa? Karena ya egois, mikir biar panggungnya aman, jobnya aman, orang lain susah, bodo amat. Terus di sini ada Ahmad Dhani yang berkomentar,
Yang sang mengerti tentang undang-undang hak cipta itu adalah profesor di bidang hak cipta yang jadi saksi ahli mungkin ya, yang jadi saksi ahli di pengadilan niaga dalam kasusnya Agnes Mo. Selain itu, Ahmad Dhani juga mengungkapkan nih guys bahwa dirinya itu telah mencoba untuk memediasi kasus ini selama setahun. Namun, beliau mengatakan seperti diabaikan oleh Agnes Mo. Lebih lanjut, ia berkomentar, "Saya sudah setahun berusaha menghubungi Agnes Mo, tapi tidak direspon. Dan saya tidak bisa menghalangi anggota Aksi Bersatu untuk menuntut keadilan." Alright, jadi seperti itulah bagaimana pendapat dari para musisi dan juga pencipta lagu guys menanggapi kasus yang satu ini. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Antar komennya di kolom komentar. Well, kalau menurut aku secara pribadi ya, untuk musisi sama pencipta lagu itu memang harus bersatu nih teman-teman. Karena menurut aku kita nggak bisa berdiri sendiri gitu loh. Pencipta lagunya ada gitu, tapi nggak ada yang nyanyiin lagu tersebut. Apakah lagu ini nanti bakal diketahui oleh orang kalau nggak ada yang nyanyiin? Begitu pula nih dengan penyanyi. Dia punya suara yang bagus, intinya dia itu pandai bernyanyi, tapi nggak bisa buat lagu. So mereka tentu butuh pencipta lagu untuk menciptakan lagu buat mereka yang akan dinyanyikan nanti. Dan oleh karena itulah dikarenakan saling butuhin satu sama lain, hak-hak di antara mereka, baik itu haknya musisi ataupun haknya penyanyi, itu harus terpenuhi. Jangan sampai nggak terpenuhi. Dan jujur aku lumayan setuju sih sama salah satu poin yang disampaikan oleh Piu. Nanti waktu mereka mau revisi undang-undang hak cipta, para pencipta lagu itu juga harus ikut disertakan. And how about your opinion for this one? Antara komennya guys di kolom komentar. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. Aku Yusuf Kim pamit dan aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.